Apakah saat ini murid-murid di Indonesia sedang mengalami penderitaan belajar, bukan merdeka belajar? Kita akan bahas terkait dengan merdeka belajar dari sisi murid. Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan kurikulum merdeka kembali, tapi dari segi atau dari sisi perspektif murid. Karena banyak juga nih yang menyatakan bahwa murid itu sekarang tidak merdeka belajarnya, tapi malah semakin menderita. Karena banyak proyek, banyak kegiatan di luar kelas, banyak yang akhirnya mereka harus banyak tugas di dalam kelas gitu ya. Walaupun sebenarnya PR sudah tidak ada atau sudah hampir banyak yang mengurangi pekerjaan rumah ataupun PR ataupun homework di rumah. Tapi ada juga yang memang mengatakan bahwa kok saya jadi semakin belajarnya nggak nyaman begitu ya. Mungkin ini akan atau tumbuh dari sesuatu yang sering kita lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu para guru sering memberikan satu resep saja kepada muridnya. Maksudnya apa sih satu resep itu? Maksudnya adalah para guru yang belum mengenal kurikulum merdeka ataupun belum diperkenalkan kepada kurikulum merdeka pasti mengajarnya hanya dengan satu metode, satu cara ajar. Yang sering kita temui misalnya scientific approach. Itu terus yang dipakai. Atau metode ceramah yang lebih lama lagi begitu ya. Itu terus yang dipakai. Sehingga dalam benak murid ya belajar di kelas seperti itu. Ya guru ngomong, kita menerima. Guru menjelaskan, kita menerima. Guru menyuruh kita menghafal, kita melakukannya. Guru menyuruh kita menulis, kita menulis. Begitu ya. Jadi tidak ada aktivitas lain yang membuat minat dan bakat murid di dalam kelas menjadi lebih keluar atau lebih improve lagi dari sebelumnya. Apakah guru menjadi salah di sini? Tidak juga, karena banyak dari guru-guru kita juga yang sudah mengenal kurikulum merdeka juga sudah bisa mengimplementasikan banyak sekali metode ajar yang berbeda-beda dan juga pendekatan yang berbeda-beda yang membuat murid-muridnya jauh lebih merdeka dalam belajar. Ini konteksnya adalah ada guru yang belum mengenal tentang kurikulum merdeka dan juga ada murid yang menjadi korban dari satu resep yang selalu diberikan oleh para gurunya. Sehingga kita harus tekankan di sini bahwa merdeka belajar dari para murid itu harus didapatkan saat ini juga. Misalnya begini ya, masih banyak sekolah yang belum menerapkan, tidak apa-apa. Konteksnya yang itu kita tinggalkan dulu, karena kita fokus dulu ke sekolah ataupun kota ataupun institusi yang sedang menerapkan kurikulum merdeka. Ini penting karena nantinya murid yang lulus dari sekolah tersebut harus benar-benar menjadi murid yang memang nantinya bisa mengetahui potensi mereka. Dan nantinya mereka bisa memilih kampus yang akan menjadi tujuan mereka dan juga jurusan yang akan mereka ambil. Karena banyak sekali waktu dulu teman-teman saya di kuliah itu, kenapa kamu ngambil jurusan ini, jurusan pendidikan? Karena kan saya dari jurusan pendidikan. Ya karena orang tua saya, karena guru saya yang menentukan. Nah itu yang seharusnya tidak boleh. Karena murid harus sudah mulai mandiri untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Jangan sampai ketika mereka menentukan masa depannya itu masih ditentukan oleh guru ataupun murid. Maksudnya guru ataupun orang tua. Guru dan orang tua harus menjadi fasilitator yang baik kepada para muridnya agar nanti murid bisa menjadi lebih mandiri. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka belajar yang harus bisa didapatkan oleh para murid itu ada 3. Apa saja konteks merdeka belajar dalam kurikulum merdeka bagi para murid tersebut? Kita bahas. Sebelum melanjutkan, saya pindah tempat dulu karena di sebelah sana hujan. Jadi saya harus mendekat ke area yang tidak terkena air hujan. Nah, kita akan bahas terkait dengan 3 ciri siswa atau murid merdeka dalam kurikulum merdeka. Yang pertama pastinya adalah komitmen. Ini sangat penting bahwa setiap siswa dan juga murid harus punya komitmennya masing-masing. Misalnya mereka sudah punya tujuan nih, mau belajar apa dan mau dibawa kemana itu pembelajarannya. Misalnya seperti ini, siswa tersebut ingin menjadi dokter, berarti dia harus komit
bahwa untuk menjadi dokter dia harus fokus belajar beberapa banyak sekali mata pelajaran yang related kepada cita-cita dia, yaitu dokter tadi ya. Misalnya bagian IPA-nya harus tinggi nilainya, bagian matematikanya harus tinggi nilainya, dan juga mata pelajaran lainnya yang menyesuaikan, relate dengan tujuan atau cita-cita dia. Yang lebih simple atau lebih sederhana lagi terkait dengan komitmen adalah jam belajar. Misalnya mereka mau belajar berapa jam di rumah, mereka mau berapa lama, atau mau menentukan berapa kali belajar dalam seminggu atau di dalam kelas. Misalnya mereka mau atau berkomitmen untuk misalnya belajar dalam kelas sampai beres. Mereka berkomitmen untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Jadi setiap komitmen, setiap misalnya, jadi kita tugas guru itu hanya memberikan misalnya, ini ada tugas, kamu komitmen gak mau menyelesaikan. Seperti itu. Jadi nanti tanggung jawabnya ada di murid, bukan di guru. Guru tidak harus mencari, mana nih murid yang belum mengerjakan, begitu ya, tidak. Tapi murid yang berkomitmen itu, murid yang memang dari awal sudah bertanggung jawab dengan apa yang akan dia kerjakan. Jadi ciri-ciri murid merdeka adalah berkomitmen. Yang kedua yaitu mandiri. Ini sebenarnya salah satu peran guru juga untuk membuat muridnya bisa mandiri dalam belajar. Nah, di sini pun para murid juga harus bisa mandiri dalam setiap eksekusi pembelajaran yang sedang mereka kerjakan. Misalnya ada self study, mereka harus belajar mandiri sendiri, silahkan kerjakan atau silahkan lakukan. Lalu misalnya ada sebuah project yang bisa dilakukan secara mandiri tanpa harus ada guru, pendampingan guru, silahkan kerjakan. Ada diskusi yang tidak perlu pendampingan guru, misalnya guru itu mendampingi beberapa murid yang berkebutuhan khusus. Murid yang sudah bisa mandiri silahkan kerjakan. Di sini murid benar-benar bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Dan nanti in the end of the day, akhir dari setiap sekolahnya, murid-murid tersebut bisa mengerjakan apapun mandiri, bisa menyelesaikan setiap masalahnya juga dengan sendiri, karena nanti mereka tidak bisa harus calling dulu guru untuk menyelesaikan masalahnya, calling dulu orang tua untuk menyelesaikan masalahnya, tidak. Semuanya sendiri, you do it by yourself gitu ya. Jadi setidaknya murid-murid ataupun student-student dan juga siswa-siswa sudah bisa lebih mature enough gitu ya, walaupun secara umur tidak mature begitu ya, tapi secara karakter mereka sudah mature enough untuk menyelesaikan setiap masalahnya sendiri. Karena kita dituntut sebagai manusia gitu ya, normalnya, bukan normal ya, secara syariatnya umur 7-8 tahun itu murid-murid sudah bisa mengerjakan atau menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga kita sebagai guru hanya menjadi fasilitator bahwa murid-murid bisa menyelesaikan masalahnya sendiri di dalam kelas, apapun itu. Dan yang terakhir pastinya refleksi. Hanya 3 kan ya, komitmen, mandiri, refleksi. Di refleksi ini penting. Setiap yang kita kerjakan harus ada evaluasi. Setiap yang kita kerjakan wajib ada perbaikan. Tidak boleh misalnya ketika ada sesuatu yang dikerjakan jelek misalnya hasilnya, dan kita akhirnya tidak bertanggung jawab dengan itu, harus diperbaiki dan agar nanti di nextnya itu bisa jauh lebih baik dari segi hasilnya. Jadi kita harus bisa mendorong para siswa dan juga murid untuk bisa mengevaluasi diri mereka sendiri. Perbaikan diri itu menjadi salah satu kunci keberhasilan seseorang di masa yang akan datang. Jadi kalau kita tidak bisa misalnya memperbaiki sesuatu yang sudah kita kerjakan, itu akan memperburuk nanti komitmen kita, responsibility kita di masa yang akan datang, karena kita tidak bisa begitu mengevaluasi sesuatu yang harusnya bisa kita evaluasi. Jadi murid-murid dan juga siswa-siswa yang merdeka ini harus bisa merefleksikan setiap pembelajaran yang ada. Sesimpel, sesederhana ketika mereka selesai menyelesaikan pembelajaran, refleksikan apa yang mereka dapatkan, apa yang harus mereka perbaiki, apa yang harus mereka tingkatkan. Ya, sesimpel itu saja. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diperbaiki, dan juga apa hikmah yang didapatkan dari setiap pembelajaran yang
diberikan oleh guru di dalam kelas. Seperti itu ya. Itu dia ciri-ciri murid merdeka dan juga pandangan seberapa merdeka sih murid itu atau kurikulum merdeka itu dari perspektif murid ya. Mudah-mudahan video ini menolong bagi guru-guru dan juga menjadi gambaran awal kepada para murid-murid untuk bisa bahwa memang yes, saya sedang berada di kurikulum merdeka dan saya harus merdeka untuk saat ini pembelajarannya, belajarnya, hasilnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.